Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari absen 1 sampai 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang muatan, arus, dan tegangan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Adrian. Yang pertama, muatan listrik. Apa itu muatan listrik? Suatu benda dikatakan bermuatan listrik jika dia memiliki ketidakseimbangan muatan di dalamnya. Sehingga muatan adalah muatan dasar atau kandungan dasar yang dimiliki setiap benda. Sejarah muatan listrik. Awalnya seorang ilmuwan Yunani kuno bernama Thales of Miletus melakukan sebuah percobaan dengan menggosok-gosokkan batu ambar ke kain wol dan didekatkan ke bulu ayam. Bulu ayam tersebut menempel atau tertarik ke batu ambar tersebut. Lalu muncullah kata listrik yang berasal dari kata elektron. Setelah itu bulu ayam terlepas ini bersifat sementara muatannya. Nah, ini yang dinamakan listrik statis yang berhubungan dengan perbedaan muatan listrik pada benda. Sisirku kenapa ya? Kenapa memangnya, Ndo? Tapi kok kayak ketarik ya tanganku? Kamu tadi pasti menggosokkan sisir kamu di baju ya untuk membersihkannya? Enggak, ini kan aku baru aja beli. Belum aku pakai. Oh gitu. Karena dalam sisir itu mempunyai muatan, dalam rambutmu pun juga ada muatan. Dan keduanya itu bermuatan listrik. Muatan listrik adalah suatu muatan yang memiliki arus listrik. Wait, rambutku bisa menghidupkan lampu nih. Ya tidak lah, Ndo, kan hanya kecil. Itu pun hanya bisa menarik benda-benda yang bermuatan kecil pula. Biar jelas, cara kerjanya gini nih. Gesekan antara sisir dengan kain menyebabkan timbulnya muatan listrik negatif pada kain berpindah ke sisir. Akibatnya, sisir menjadi kelebihan muatan listrik negatif. Terus rambut Ando bisa tertarik karena muatan negatif pada sisir akan menarik muatan positif yang ada pada rambut dan menolak muatan negatif. Sehingga Ando merasakan ada tarikan dari sisir dan dari rambut. Oh begitu toh. Tetapi gini teman-teman, jika muatan positif dan negatif sama, benda itu tidak bermuatan listrik. Suatu benda dikatakan bermuatan listrik jika jumlah muatan negatif atau positif tidak sama. Jika banyak positif, maka bermuatan positif. Jika banyak negatif, bermuatan negatif. Jadi, benda di sekitar kita itu pasti memiliki muatan listrik. Hanya saja banyak sedikitnya yang berbeda. Bahkan ada yang sangat kecil. Sampai jumpa teman-teman. Konsep muatan listrik. Pada setiap benda selalu ada muatan positif dan negatif yang sama banyaknya sehingga netral. Bila muatan positif tinggi, benda tersebut bermuatan. Benda bermuatan disebabkan oleh kelebihan atau kehilangan elektron. Salah satu cara agar benda bermuatan yaitu dengan cara digosok. Pengaruh plastik pada gosokan menjadi negatif, sedangkan kaca positif, plastik dan kaca positif. Elektron adalah muatan listrik negatif dengan nilai muatan sebesar 1,6 kali 10 sampai 19 C. Di dalam atom, elektron selalu berputar mengelilingi inti dengan lintasan dan energi tertentu. Elektron ditemukan pada tahun 1897 oleh seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu J.J. Thomson. Muatan listrik negatif ini diyakini sebagai partikel elementer karena tidak memiliki substruktur atau komponen dasar lain. 2. Proton adalah muatan listrik positif yang dinilai muatannya sama dengan elektron. Gagasan awal proton ini ditemukan oleh Eugene Goldstein. Namun karakteristik dan keberadaan jenis elektron ditemukan oleh ilmuwan asal Selandia Baru, yakni Ernest Rutherford. Pada penelitian, Rutherford menyimpulkan bahwa proton terpusat di inti atom. Menurut Rutherford, jumlah proton
di dalam inti atom sama dengan jumlah elektron yang mengitarinya. Adapun karakteristik proton adalah memiliki massa yang 1800-an kali lebih besar dari massa elektron dan rentan terhadap peristiwa penurunan. Muatan listrik pada atom. Atom merupakan partikel kecil yang tidak bisa dibagi lebih menjadi partikel lain dan reaksi kimia biasa. Struktur atom menyerupai sistem tata surya kita, yaitu di bagian tengah terdapat inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Sementara di bagian luar inti terdapat elektron yang senantiasa berputar mengelilingi inti. Berdasarkan kondisi elektronnya, atom dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Atom netral adalah atom yang memiliki muatan listrik positif proton sama dengan muatan listrik negatif elektron. Contoh, natrium, tembaga, kalsium, dan sebagainya. Atom negatif. Atom negatif adalah atom yang memiliki jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Contohnya, atom Ci bisa menjadi Ci karena menangkap satu elektron di kulit teluarnya. Atom positif adalah atom yang memiliki jumlah proton lebih banyak daripada elektron. Contoh, atom Mg menjadi Mg2+ karena melepaskan 2 elektron di kulit terluarnya. Rumus muatan listrik. Saat suatu penghantar diberi tegangan atau beda potensial di kedua ujungnya, maka elektron atau muatan di dalamnya akan bergerak. Gerakan muatan listrik inilah yang disebut kuat arus listrik. Kuat arus listrik yang dihasilkan sebanding dengan nilai muatan listrik tiap satu waktu. Secara matematis, rumus muatan listrik dinyatakan sebagai berikut. I sama dengan Q per T. Q sama dengan muatan listrik, I sama dengan kuat arus listrik, T sama dengan waktu. Untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut. Kuat arus listrik yang mengalir pada suatu kumparan adalah 1,5 ampere. Ditentukan muatan yang mengalir selama 3 second. Diketahui I sama dengan 1,5 ampere, T sama dengan 3 second. Ditanyakan Q. Jawab, muatan listrik yang mengalir pada kumparan tersebut bisa kamu tentukan dengan rumus Q sama dengan IT sama dengan 1,5 dikali 3 sama dengan 4,5. Untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut. Terus untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh absen 2. Perkenalkan, nama saya Akmal Nur Fauzi. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang arus listrik. Sejarah arus listrik. Sejarah penemuan arus listrik dimulai pada abad ke-18 ketika ilmuwan Inggris Michael Faraday yang melakukan serangkaian percobaan yang menunjukkan hubungan antara listrik dan magnetisme. Pada tahun 1821, ia menemukan bahwa aliran listrik melalui kumparan kawat dapat menghasilkan medan magnetik yang kuat. Arus listrik. Pengertian arus listrik. Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik melewati suatu titik atau bagian. Arus listrik dikatakan ada ketika ada aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian. Muatan listrik dibawa oleh partikel bermuatan, sehingga arus listrik adalah aliran partikel muatan. Selanjutnya ada jenis-jenis arus listrik. Arus listrik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama arus searah. Arus searah adalah aliran yang arahnya tetap. Arus ini disebut dengan arus DC. Contoh penggunaan arus searah dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan radio, baterai, panel surya, dan komputer. Yang kedua, arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah aliran yang arahnya tidak tetap. Arus ini disebut dengan arus AC. Pada arus ini elektron bebas bergerak maju dan mundur.
Contoh penggunaan arus listrik bolak-balik adalah listrik PLN, listrik dari generator, setrika, dan lampu. Manfaat kedua arus listrik. Saat ini lebih banyak alat elektronik yang menggunakan arus DC karena arusnya lebih lancar. Namun bukan berarti kita bisa hidup tanpa arus AC. Tidak ada arus yang lebih baik di antara keduanya. Keduanya penting untuk keperluan yang berbeda. Secara sistematis dinyatakan sebagai I sama dengan Q per T. Q sama dengan muatan listrik yang mengalir, T sama dengan waktu, dan I sama dengan kuat arus listrik. Selanjutnya, kerapatan arus. J sama dengan I per A. J dalam arah yang sama seperti E atau medan listrik. Arus listrik di dalam suatu rangkaian hanya dapat mengalir di dalam suatu rangkaian tertutup. Kenapa dalam suatu rangkaian tertutup? Ya karena suatu rangkaian terbuka tidak bisa mengalir arus listriknya. Arah aliran elektron dari potensial rendah kutub min ke potensial tinggi kutub plus. Arus listrik sesuai konvensi dari potensial tinggi atau kutub plus ke potensial rendah atau kutub min. Selanjutnya, mengukur kuat arus listrik. Alat untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampermeter atau ammeter. Ampermeter disusun seri dengan komponen yang akan diukur kuat arusnya ke diagram rangkaian. Selanjutnya, hambatan atau resistansi. Untuk sebuah konduktor berupa kawat, hambatan dinyatakan dalam R sama dengan P kali L per A. Satuannya ohm, dengan P sama dengan hambatan jenis, L panjang kawat, A luas penumpang. Jika P berubah suhu, maka RT sama dengan R0 dalam kurung 1 plus A dalam kurung T min T0. Jika P konstan, maka R konstan. Pada konduktor kawat, jika ujungnya diberi beda potensial V dan mengalir arus I, maka hubungan antara dan tegangan arus dan hambatan V sama dengan I kali R. Daya yang diantar ke sebuah resistor. Daya P sama dengan I kuadrat, R sama dengan V kuadrat per dibagi R. Satuannya watt. Jelasnya berikut contoh soal. Materi selanjutnya akan disampaikan absen 3. Perkenalkan, nama saya Arditya Pratama dari absen 3 akan menyampaikan materi tentang tegangan listrik. Secara listrik dimulai sejak zaman kuno, ketika orang-orang mengamati fenomena seperti kilat dan listrik statis. Pada tahun 1600-an, fisikawan Inggris William Gilbert melakukan eksperimen tentang elektrostatis dan memperkenalkan istilah listrik dari kata Yunani elektron yang berarti ampere. Pengertian tegangan listrik. Tegangan listrik adalah beda potensial listrik antara dua titik. Tegangan listrik terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik di antara kedua titik tersebut. Tegangan listrik tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan dan diukur besarnya. Pada nilai tertentu, tegangan listrik bisa berbahaya bagi manusia. Kejadian terkena tegangan listrik pada manusia sering disebut kesetrum. Tegangan listrik merupakan perwujudan dari energi listrik. Tegangan listrik bisa dihasilkan melalui pembangkit. Dalam skala kecil, tidak disebut pembangkit, tapi lebih umum dengan penghasilan listrik saja. Contoh, tegangan listrik yang sering dijumpai 220 volt pada listrik rumah tangga, 1,5 volt pada baterai, dan 12 volt pada aki. Fungsi tegangan listrik. Tegangan listrik berfungsi sebagai tenaga power. Untuk bisa bekerja, sebuah rangkaian elektronik membutuhkan tegangan listrik sebagai tenaga penggeraknya.
Oleh karena itu, dalam rangkaian bagian yang menghasilkan tegangan listrik biasanya disebut power supply atau penyuplai tenaga. Satuan tegangan. Biasanya tegangan listrik dinyatakan dalam satuan volt dan sering disingkat dengan V saja. Untuk ukuran yang lebih besar bisa menggunakan satuan kilovolt disingkat kV atau 1 kV sama dengan 1000 volt, dan megavolt disingkat MV. 1 MV 1 juta volt. Sedangkan untuk satuan yang lebih kecil biasanya menggunakan milivolt disingkat MV. 1 MV sama dengan 1 per 1000 volt, dan mikrovolt disingkat UV. 1 UV sama dengan 1 per 1 juta volt. Simbol tegangan. Simbol tegangan listrik V ditulis dengan huruf besar. Ada juga ditemu penggunaan simbol E. Tujuannya agar tidak bingung antara V sebagai simbol dan V sebagai satuan volt. Khusus untuk tegangan DC juga bisa ditulis dengan simbol B, yaitu singkatan dari baterai. Jenis-jenis tegangan. Berdasarkan aliran arusnya, tegangan listrik dibagi menjadi dua, yaitu tegangan DC dan tegangan AC. Tegangan DC adalah tegangan dengan aliran arus searah, sedangkan tegangan AC adalah tegangan dengan aliran arus bolak-balik. Tegangan DC adalah tegangan dengan aliran arus searah. Tegangan DC memiliki notasi atau tanda positif pada satu titik dan negatif pada titik yang lain. Sumber-sumber tegangan DC diantaranya adalah elemen volta, baterai, aki, solar cell, dan adaptor atau power supply DC. Pemasangan tegangan DC pada rangkaian harus benar sesuai kutubnya karena jika terbalik bisa berakibat kerusakan pada kedua bagian. 2. Tegangan AC. Tegangan dengan aliran arus bolak-balik. Tegangan AC tidak memiliki notasi atau tanda seperti tegangan DC. Oleh karena itu, pemasangan tegangan AC pada rangkaian boleh terbalik, kecuali untuk aplikasi tegangan AC 3 fase pada motor listrik. Sumber-sumber tegangan AC diantaranya adalah listrik rumah tangga dari PLN, genset, dinamo sepeda, dan alternator pada mobil atau sepeda motor. Mengukur tegangan. Untuk mengetahui besarnya tegangan antara dua titik, kita membutuhkan sebuah alat. Ada dua alat ukur yang lazim dipakai untuk mengukur tegangan listrik, yaitu voltmeter bagian dari multimeter dan oskiloskop khusus untuk tegangan AC. Dengan voltmeter atau multimeter, kita hanya bisa mengetahui nilai tegangan saja, sedangkan dengan oskiloskop kita bisa melihat bentuk gelombang sekaligus menghitung frekuensinya. Rumus tegangan. V sama dengan V atau Q. Keterangan V, potensial listrik volt sama dengan V. W, energi muatan listrik joule atau J. Dengan demikian tegangan listrik dapat ditulis dengan rumus berikut. Rumus tegangan. V sama dengan W kali Q. Keterangan V, potensial listrik volt sama dengan V. W, energi muatan listrik joule sama dengan J. Dengan demikian tegangan listrik dapat ditulis dengan rumus berikut. V sama dengan I kali R. Keterangan V, beda potensial atau tegangan listrik volt. I, kuat arus listrik ampere. R, hambatan kawat ohm. Berikut ada contoh soal. Sekian presentasi dari absen 1 sampai 3. Bila banyak kekurangan atau salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.